Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 26 Desember 2024. Sari berita, libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten ND menyiagakan sebanyak 75 armada angkutan untuk memastikan kelancaran perjalanan para pemudik. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Lewo-Leba Kabupaten Lembata memastikan semua fasilitas di pelabuhan sudah siap digunakan untuk mendukung kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru Nataru 2024. Bersama saya, Angela Booth, inilah berita selengkapnya. Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten ND menyiagakan sebanyak 75 armada angkutan untuk memastikan kelancaran perjalanan para pemudik. Laporan Suimam. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten ND Ibrahim Selasa 24 Desember 2024 mengatakan armada-armada ini akan melayani rute jurusan barat dan timur mengantisipasi lonjakan penumpang yang biasa terjadi pada musim liburan. Penambahan armada ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Dijelaskan, penyiagaan armada ini merupakan langkah proaktif untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan para pemudik dapat bepergian dengan lancar dan aman. Penambahan armada ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di terminal dan jalan raya serta mempercepat waktu tempuh. Kita sudah siapkan armada di sana untuk mengangkut penumpang yang jurusan barat, yaitu barat Labuan Bajo, Ruteng, Manggarai Timur, Bajawa, Nakeo. Jurusan timurnya Maumere, Larantuka. Dan kita sudah siapkan tadi, alhamdulillah pengangkutan aman, lancar dan tertib. Lanjut Ibrahim, pihaknya akan terus memantau situasi dan kondisi di lapangan agar pelayanan angkutan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan kepada para pemudik untuk tetap mematuhi protokol keselamatan. Ditambahkan, dengan langkah ini diharapkan para pemudik dapat merasa lebih nyaman dan aman selama perjalanan. Dinas Perhubungan Kabupaten ND berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan angkutan publik, terutama di masa-masa sibuk seperti libur Natal dan Tahun Baru, demi mendukung mobilitas masyarakat yang aman dan lancar. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Lewo-Leba Kabupaten Lembata memastikan semua fasilitas di pelabuhan sudah siap digunakan untuk mendukung kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru Nataru 2024. Laporan Lady Badin. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Lewo-Leba, Desmond Satermeno, memastikan bahwa semua fasilitas di Pelabuhan Lewo-Leba telah siap digunakan untuk mendukung kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru 2024. Dirinya mengungkapkan bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Lewo-Leba di Kabupaten Lembata telah membuka posko angkutan Natal dan Tahun Baru 2024 pada Rabu 18 Desember 2024 lalu hingga 8 Januari 2025. Pelabuhan yang baru dibangun oleh Kementerian Perhubungan ini kini dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih untuk kebutuhan kapal penumpang maupun kapal barang. Selain itu, Desmond mengungkapkan bahwa fasilitas lain seperti sistem pemadam kebakaran dan fasilitas air bersih telah disiapkan dengan baik. Pemeriksaan kualitas air bersih juga telah dilakukan dengan hasil yang menunjukkan kualitas yang baik yang memastikan pelayanan yang maksimal bagi kapal-kapal yang datang ke Pelabuhan Lewo-Leba. Dermaga beserta fasilitas pelayanan air bersih, fasilitas pemadam kebakaran dengan menggunakan air setelah kami siapkan. Jadi sudah ada pompa hidran yang melayani panjang dermaga 300 meter itu, dan juga fasilitas air bersih kami telah menyiapkan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh KP kualitas airnya yang dites lab di Kupang, hasilnya baik sehingga bisa melayani air bersih untuk kapal-kapal penumpang atau kapal-kapal kargo lainnya. Jadi secara keseluruhan fasilitas dermaga siap untuk melayani angkutan Nataru dan operasional pelabuhan berikutnya.
Desmond menyatakan bahwa ruang tunggu di pelabuhan juga sudah cukup menampung jumlah penumpang yang diperkirakan akan meningkat selama masa liburan. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk mengantisipasi puncak arus mudik dan balik yang diperkirakan terjadi di periode Natal dan Tahun Baru. Pihaknya berharap dengan adanya posko angkutan Nataru Pelabuhan Lebo-Leba dapat mendukung kelancaran transportasi dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi para pemudik yang menggunakan jasa pelabuhan selama liburan Natal dan Tahun Baru. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Pimpin Misa Natal di Kapela Biara Bruderan Santo Conradus ND, Pater Markus Tulu SVD ajak umat untuk solider dengan alam dan sesama. Laporan Nikolaus Makumeli. Kita dipanggil untuk menjadi manusia-manusia yang solider. Kita bersolider dengan sesama kita. Korban erupsi letusan gunung berapi Lebo-Tobi yang sampai sekarang masih terancam hidup dan masa depan mereka. Kita dipanggil untuk berbakti. Ajakan tersebut disampaikan Pater Markus Tulu SVD dalam khotbahnya saat memimpin misa Hari Raya Natal di Kapela Biara Bruderan Santo Conradus ND pada Rabu 25 Desember 2024. Dirinya menuturkan bahwa Natal yang berarti kelahiran Yesus Kristus adalah tanda Allah datang menghibur umatnya. Kelahiran Yesus di kandang yang hina dan dibaringkan di palungan dan dibungkus dengan lampin adalah tanda Allah menyatu hidup dengan alam semesta yang telah diciptakannya. Ditambahkan bahwa manusia dan alam semesta adalah gambaran kemuliaan Allah yang tak terhingga, namun sering alami kerusakan oleh ketamakan dan kerakusan, serta arogansi demi kepentingan sesat seperti illegal logging dan penghancuran hutan secara besar-besaran. Manusia dan semesta adalah gambaran kemuliaan Allah yang tak berhingga. Namun, gambaran kemuliaan Allah yang tak berhingga itu seringkali oleh kerakusan, oleh ketamakan, oleh arogansi, oleh kepentingan-kepentingan sempit dan sesat sudah sering kita rusakkan. Di sana kita dengar, kita baca adanya illegal logging, pembabatan, penghancuran hutan secara besar-besaran dengan alasan pembangunan, tetapi ujung-ujungnya investor dan pejabat yang menyimpan uang besar mereka untuk memperkaya diri, memperkaya kelompok, memperkaya keluarga, dan itu sesatnya jiwa manusia. Dan mengapa alam mulai semakin merana. Melalui pesan Natal, dirinya mengajak kepada umat yang menghadiri misa Natal di Kapela Biara Bruderan Santo Conradus ND untuk solider dengan sesama yang saat ini harus mengungsi akibat letusan gunung api Lebo-Tobi di Kabupaten Flores Timur yang hingga saat ini masih terancam kehidupan dan masa depan mereka. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, sebanyak 149 orang warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2B ND menerima remisi khusus Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024, Rabu 25 Desember 2024. Penyerahan remisi khusus Hari Raya Natal ini dilaksanakan di Aula Serbaguna Lapas kelas 2B ND dan diserahkan langsung oleh Kalapas ND Taufik Hidayat kepada seluruh warga binaan beragama Nasrani yang merayakan Natal di Lapas ND. Kalapas ND dalam membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menurun tingkat risikonya, yang juga bertujuan menstimulus agar warga binaan dapat lebih cepat berintegritas kembali dengan masyarakat.
Di lapas kelas 2 BND sendiri total ada 149 orang warga binaan yang menerima remisi khusus Natal tahun ini dengan besaran yang beragam mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Dari 149 orang WBP yang menerima remisi, sebanyak 148 orang WBP yang mendapatkan remisi khusus 1 atau pengurangan sebagian masa pidana. Dan 1 orang WBP yang menerima remisi khusus 2 atau langsung bebas setelah menerima remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Informasi terakhir dalam rangka Operasi Lilin 2024, petugas pos pengamanan Polres ND berhasil menertibkan puluhan pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas pada hari Selasa kemarin. Pelanggaran dilakukan antara lain menerobos lampu merah, tidak pakai helm, kendaraan yang tidak dilengkapi dengan spion dan TNKB. Pengendara masih di bawah umur, bonceng 3 orang. Penerbitan ini dilakukan di wilayah Simpang 5, salah satu area pengawasan utama selama operasi. Kapospam Simpang 5 Ibda Heru Sutaban mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten ND, khususnya pengendara kendaraan bermotor untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan menaati aturan yang berlaku. Ia melanjutkan kepada para pengendara untuk selalu melengkapi kendaraan sesuai standar dengan membawa dokumen seperti surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan, serta membawa kartu tanda penduduk. Saat bepergian ditambahkan, operasi ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, terutama pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Polres ND berharap masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan. Pendengar, demikian kami sampaikan Warta Berita Pagi RRI ND pagi hari ini, edisi Kamis 26 Desember 2024. Tentunya saya Angela Booth mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.